Soalnya bisa menghukum Sakamoto, tapi emang aneh juga sih kalau si Emot ingin ngelanggar aturan. Waktu dilihat di koridor, ternyata Sakamoto sengaja dihukum soalnya mau ngasih makan burung pakai nasi yang tadi. Jadinya Pak Guru ngerasa bersalah. Di pagi besoknya Sakamoto kelihatan telat lagi. Akan kubiarkan kamu lewat. Tapi nggak lewat kolong juga kali. Lanjut ke pelajaran tata boga. Cewek-cewek pada terpesona sama keahliannya Chef Sakamoto. Mari kita mulai memasaknya. Tiba-tiba ada murid yang kaget soalnya nemu lintah di daun singkong. Si Emot dingin langsung naburin garam yang bikin lintahnya getek-getek. Gak lupa ditabur sama gula supaya lintahnya ketutupan. Beres ini daun singkong tadi dicuci supaya lintahnya bisa kabur, supaya Sakamoto bisa nyelamatin dia. Lanjut ke pelajaran seni. Cewek-cewek sama Aina buru-buru ke tempat si Emot dingin buat ngegambar dia. Sakamoto gak keberatan sih, tapi Acan ngapain ya di sini? Ada yang ngegambar si Emot dingin, ada yang ngegambar dirinya sendiri. Sedangkan Sakamoto ngegambar si cewek centil. Dilihat sekilas sih gambarnya mirip orang hutan. Aina aja sampai syok gitu. Cuman kalau gambarnya dibalik, rupanya gambar tadi tuh gambar malaikat. Manusia selalu punya dua sisi. Kegiatan terakhir hari ini tuh latihan kebakaran di sekolah. Semua murid disuruh ngumpul ke lapang. Cuman Acan gak kelihatan. Sakamoto buru-buru nyariin dia. Gak lupa dia juga ngebasahi diri sendiri atau pakai masker karena sekarang sekolah lagi kebakaran. Sebenarnya Acan baru dari toilet dan dia juga bingung kenapa murid-murid pada di luar. Sakamoto nyuruh Acan buat ikutan tiara. Terus si mantan tukang bully dievakuasi dari jendela. Tinggal sisa Sakamoto sendirian di gedung sekolah. Tapi jangan khawatir, soalnya si Emot dingin bisa nyelamatin diri dengan cara terbang. Dia mendarat dengan lancar dan barusan adalah keseharian Sakamoto di sekolah. Beda lagi ceritanya kalau udah pulang. Acan sama gengnya baru beres bikin perangkap di tanah. Mereka nungguin nih siapa yang bakal kena. Muncul Sakamoto lagi nyari harta karun yang gak sengaja jatuh ke perangkap mereka. Anehnya si Emot dingin gak ada di tempat barusan. Mereka jadi bingung sendiri dan nyoba nanya ke warga sekitar. Ada yang bilang sih Sakamoto naik tangga tapi kayak naik elevator. Ada yang bilang nyobain sampel makanan di supermarket. Ada juga yang bilang ngebenerin ayunan. Dan ada yang bilang ngasih kucing jalan duluan. Yang paling gede kata si nenek ini nih, si Emot dingin main buaya-buayaan tapi kayak mainin piano. Ujung-ujungnya sih gengnya aja gak tahu Sakamoto kemana. Waktu lagi ngelamun di taman, gak sengaja ada bocil yang jatuh ke perangkap mereka lagi. Cuman si bocil bisa keluar. Sekali lagi mereka ngecek tempat perangkapnya, yang ternyata ada lubang yang lebih dalam. Kancing yang katanya punya Sakamoto juga ada di sekitar lubangnya. Kancing tadi gak sengaja jatuh dan mereka gak bisa dengar ujung lubangnya. Jangan-jangan Sakamoto tuh terus ngegali sampai ke negara lain. Acan langsung pengen nyusulin si Emot dingin, yang padahal Sakamoto lagi ngambil laundryan seragam sekolah dia. Sebelum-sebelumnya dia tuh habis ngerjain proyek mesin panas, yaitu menghubungi orang-orang. Dan sekarang dia mau pergi ke tempat proyek terakhir. Kemana lagi dong selain dijemput Acan yang lagi nangis gara-gara ngira Sakamoto ada di dasar lubang. Rugi gua udah nangis bangsa. Balik ke sekolah, cewek-cewek pada teriak kegirangan soalnya Sakamoto mau melempar bola, tapi nggak sengaja bolanya malah kena Kubota. Begitu sadar, dia dikasih pertolongan pertama sama si Emot dingin. Malahan seragamnya sendiri sampai disobek buat ngobatin Kubota. Tolong suaranya dipelankan ya Nona. Yang barusan selingan sebentar sih, soalnya kali ini ada anak bandel yang namanya Hayabusa. Memang sih dia kelihatan cool, keren, ganteng gitu, tapi dia masih kalah kalau dibandingin Sakamoto yang kayak artis baru keluar dari bandara. Tolong tanda tangan sama fotonya kak. Tapi minggir dulu. Si Permanggut jadi keingetan sama servisnya si Emot dingin yang terlalu friendly. Alhasil Hayabusa ngira Sakamoto berani macam-macam sama gengnya dia. Sakamoto yang lagi ngobrol sama Kubota tiba-tiba didatengin Hayabusa. Muka lo siniin. Oke bentar, jeduk. Sakamoto ngasihin cetakan muka dia dari tanah liat. Hayabusa ngerasa diremehin. Cuman seketika cewek-cewek pada rebutan mukanya Sakamoto. Lagi-lagi si Emot dingin dikira udah bikin murid kelas ini jadi bawahannya. Jadinya tanah liat Sakamoto dipukul dan orang aslinya disuruh nemuin dia di pinggir sungai sepulang sekolah. Sayangnya Sakamoto nggak bakal datang sih soalnya mau beres-beres kelas. Anak buahnya Hayabusa ngedengar omongan barusan. Dimulailah berbagai cara supaya Sakamoto mau nemuin Hayabusa. Mulai dari nyolong sepatu yang bisa diatasin dengan ngegambar sepatu di kaos kakinya, atau maling penggaris tapi bisa diatasin juga pakai kepala Pak Guru. Semua idenya mereka gagal nih. Cuman mereka kepikiran ide buruk pas ngeliat Kubota. Gak lama kemudian Sakamoto ketemu temannya yang jadi botak. Awalnya kelihatan tegar, padahal sebenarnya sedih juga. Tulisan buat datang ke pinggir sungai juga ada di kepala Kubota. Alhasil Sakamoto bikin rambut palsu, sedangkan dia mau nemuin si Diakero. Si Emot dingin kelihatan serius banget sampai ngebuka kacamatanya. Pasti bakal